Selamat malam, salam menyanar semuanya. Kita ketemu lagi di Kisah Luar Biasa Nusantara, seri Kayangan Ngejowantah, episode 274, Jejibahanipun Trah Jayeng Katon, bagian kedua. Coba Oming yang invite nggih, Mas. Barusan unable to join statusnya, Mas. Monggo, Mas, Oming sudah request to join. Oming pun kirimkan Mas Agung untuk undangannya untuk bisa bergabung. Dan masih unable to join, coba Uming kirim ulang ya, Mas. Sampun Uming kirim. Mas yang lain juga sampun. Halo Mas, sore, bisa lihat lagi hari ini Uming beruntung. Mbak terpaksa ya, kan tadi nggak bisa masuk kayaknya. Iya. Ampun di Oming 3 kali Mas unable to join statusnya. Tapi Iya. niki Mbak Vicky yang belum berhasil Oming undang. Sudah tak invite Mbak. Oh, oke Mbak. Oke. Katanya Mbak Vicky masuknya nanti Mas. Sekitar 10 menit lagi kan. Ya. Oke Mbak. Mas untuk yang 90 niki Mas. Mas ada mau cerita nanti lagi Mas. Dongeng napi Mas. Enggak, Mbak. Bosan. Ya kalau enten Umi yang nanya nggih Mas. Kan tadi Mas ngendiko waktu Mbak Vicky yang nanya tentang hewan-hewan liar yang ada di Gunung Timer nih ke Mas. Apakah apa nih ke hewan-hewan itu justru yang tahu nggak Mas nih area 36 yang di sana nih ke posisinya di mana? Mungkin Nah, iya. nggih. Iya, Mbak. Makanya mereka tuh susah dicari. Padahal kan harusnya hewan-hewan itu juga, terutama harimau ya, kan harusnya ngaung segala itu kan kedengaran ya dari kejauhan suaranya. Terutama itu. Terus yang kedua dia butuh makan dan butuh makan tuh tiap hari. Butuh Nggih. minum dan sebagainya. Makanya harusnya kan kamera dipasang di dekat tempat di mana keberadaan air itu kan harusnya bisa melihat mereka, tapi kan kebanyakan enggak. Berarti kan kayak nggak butuh minum, nggak butuh makan gitu kan kesannya gitu kan. Nggih. Nggih. Padahal kan biasanya pasti di area
apa namanya sumber-sumber air itu pasti ada biasanya lewat nih Mas nih kalau kayak Kenten nih. Iya. Nggih. Tapi kan bukannya Mas juga oleh ngendiko Kenten katanya hewan-hewan di sana juga kadang tertangkap kamera pengawas Kenten Mas di pengawas hutan itu. Tapi tertangkapnya ini bukan di jalur pendakian. Padahal kan biasanya justru di jalur pendakian ini kan ada banyak yang lewat-lewat atau napping ya Mas nih, tapi jelas banget ya binatang-binatang itu malah memilih menjauh dari area pendakian ataupun area perkemahan gitu Mas ya. Iya, Kalau yang padahal di pantai. kalau sebagai binatang buas seperti harimau kan harusnya manusia termasuk dalam daftar menunya kan. Harusnya gitu kan. Iya Mas. Hindari kan aneh, Mbak. Iya Mas. Terus seharusnya kan kalau mereka jarang makan ya harusnya itu ini tuh kurus-kurus gitu. Iya. Ini kan enggak, kayak kayak ada yang melihara kan mereka itu berarti. Iya. Jadi nggak rakus gitu nggak Mas, nggak tenang gitu ya, dia tetap pada posisinya, nggak nyari-nyari kemana-mana gitu kan ya Mas. Iya, kayak kesannya di sana makan di sana apa di sana pasti dapat makan gitu kan. Jadi ngapain harus ke sana ke sini gitu. Nah, kesannya gitu. Karena kalau yang di sini aja paling tidak kan ada jejaknya atau ada yang pernah dengar suaranya, raungannya kan gitu Mas nggih. Kalau yang Di Bali. di Bali, kalau yang di kita pasti kurang lebih begitu juga kan Mas. Iya, seharusnya begitu. Apalagi dari sisi apa namanya gunungnya itu lebih besar daripada yang di Bali kan. Berarti kan harusnya seharusnya mangsanya lebih banyak. Tapi kalau mangsanya selangka itu ya harusnya dia nyari justru mencari ke daerah yang sering dilewati pendaki kan. Iya. Kan tidak semua pendaki sanggup melawan, Mbak, sebenarnya kalau di ini. Nggih, atau malah kabur nih Mas nggih. Dengar suaranya aja udah kabur. Iya. Tapi kira-kira memang ada yang ngasih makan mungkin ya. Tapi kalau dari sisi ininya aja, maksudnya areanya di sana apa memang cukup nih Mas nih kira-kira jumlahnya dari babi hutan atau monyet atau mangsa macan yang ada di sana nih ke selain apa kalau tadi kan Mas Ngendiko memang ada yang ngasih makan kira-kira gitu nih. Tapi kalau kebutuhannya nih tapi kalau tercukupi. Tapi kalau misalnya enggak dikasih makan kira-kira enggak ada yang ngasih makan kira-kira cukup enggak kebutuhannya ya. Ini maksudnya Om lagi Mas perhatian dengan nasibnya si macan. Jadi dia memastikan kalau ada yang dikasih makan, nggak ada yang ngasih makan, apa babi hutan sama monyet itu cukup gitu loh jumlahnya untuk si macan kan. Kan kasihan. Aku mikir begini loh Mbak, bahwa aku aja itu kalau di Celengsi itu mungkin makan 8 kali sehari cukup. Tapi kalau di sana udaranya dingin banget Mbak, kali sehari nggak cukup. Oh ya, karena dingin. Beda. Artinya dia mungkin harusnya tiap berapa menit sekali, kok berapa menit ya, berapa jam sekali pasti lapar Mbak. Di udara yang dingin itu dan daerah yang serba mendaki dan menurun gitu kan. Butuh tenaga lebih Mbak. Jadi tidak mungkin mencukupi nih menurut aku loh. Kecuali kalau memang ada yang nyediain makanan untuk mereka. Wow, macannya aman. Iya, macannya aman. Apa enggak sebenarnya macan itu sama kayak yang di sini nggih Mas nggih? Jadi justru macan itu yang jaga gerbangnya ke keraton Gunung Indrakilan itu Mas. Karena kalau dihitung-hitung kan seharusnya macan itu tadi nyari mangsanya paling enggak kan di sekitar perkemahan atau jalur pendakian. Itu kalau dia kurang ya Mas ya. Pasti gitu kan Mas. Jadi dia nggak kemana-mana karena dia ditugaskan menjaga gerbang keraton seperti yang di sini gitu loh maksudnya. Iya. Jadi seharusnya kan kalau di jalur pendakian itu kan ada 2 jenis makanan kan, yang bawa dan yang dibawa gitu kan.
Kan gitu loh kalau untuk macan. Jadi kalau misalkan dia tidak mendekati ke tempat itu berarti dia sudah tercukupi kan, Mbak. Kalau tercukupi berarti dia tidak jauh dari posisi di mana gerbang itu berada kan seharusnya. Dia stabil berada di sana. Cuman untuk mengecoh kadang-kadang disuruh menunjukkan ke kamera pengawas atau gimana gitu lewat hanya untuk narsis sebentar supaya yang penting dia kelihatan ada tapi anu gitu loh apa namanya eh biar biar orang ngerti bahwa dia belum punah gitu kan. Atau karena mungkin saking gedenya jadi tapaknya aja dulu kan jauh tuh mas jangkauannya. Dianya di mata gitu tapi tapaknya kelihatan gitu, padahal jauh sebetulnya gitu kan. Hanya untuk ini ya, kalau di Bali kan kayak gitu. Ya masalahnya kan ada daerah yang tidak didatengin orang Mbak di sana. Oh, Ada daerah yang tidak didatangi orang. Coba tapi di sana dipasang kamera pengawas gitu kan. Oh, ya. Tapi Mas, apakah ada nih maksudnya bagian sisi dari Gunung Indrakila nih ke yang nggak bisa didatengin Mas? Kan Mas kemarin itu juga sempat ngandikong karena terlihat terjal, tapi itu cuman gambar layar aja supaya itu nggak didekatin gitu oleh para pendaki itu. Iya Mbak, ada tempat-tempat seperti itu ada jelas. Dan biasanya kalau malam akan kelihatan kalau misalkan ada awan di atasnya kan kelihatan awan itu agak nyala gitu loh Mbak. Agak nyala dibandingkan dengan daerah yang lain. Artinya ngelihat awannya lebih jelas daripada kalau lihat di daerah yang lain gitu. Permacanan sudah. Dia concern makan sama makan. Iya. Sama soalnya hobinya ya makan. Iya. Dia nggak pernah lapar tapi tiap 1 jam makan gitu, nyemil. Iya. Karena di sini dingin, tadi kan Mas nggak Iya. karena dingin, jadi sering makan. Kalau di daerah seperti itu Mbak, kalau di daerah dingin dan panas pasti jumlah kebutuhan makannya beda deh. Karena aku tuh minimal aku tuh begitu. Kalau pas lagi di Jakarta, pas ruangannya biasa nggak ada AC gitu, yang ada butuhnya banyaknya minum tapi jarang makan. Tapi kalau di daerah dingin, wah yang namanya makan terus-terusan. Enak aja makanannya ya Mas. Apalagi kalau udah ada di depan gitu kan ya. Itu Iya. Mbak juga dingin itu pasti kinten ya, pengen makan. Makanya tadi makan tuh. Makan karena lapar. Oh. Karena apa? Kalau kita karena dingin. Karena dingin gitu. Mbak Vicky udah masuk atau di tempatku nggak kelihatan nih Mbak Vicky? Oh nggak kelihatan. Tanpa Nggak kelihatan. masuk. Iya. Ampun. Oh. Tadi kan Mas ngandika soal yang gunung gitu loh. Maksudnya gini, ada gunung yang kalau dari darat itu kan nggak terlihat Mas. Tapi kalau dari Gunung Indrakilanya, jadi malah justru terlihat jelas gitu loh. Dan ketinggiannya tuh hampir sama ya tingginya gitu. Nah itu terlihat jelasnya itu di pos berapa Mas? Kita pos berapa nih? Pos 6 atau pos 5? Pos 6 Mbak. Harusnya dari pos 6 kelihatan tuh kalau kita melihat ke arah berlawanan dengan arah kawah, ya ke arah puncak. Kelihatan ada gunung lain yang tingginya sama, tapi golek orang nih peta arah ketemu. Oh iya, nggak ada di dekat. Nggak ada. Sendirian dia. Iya. Atau pas dari sebelum naik ke antara puncak Rimba ke Kampung Apuinya itu juga seharusnya kelihatan Mbak ada gunung lain gitu. Tapi itu gunung itu nggak ada kalau dicari gitu. Lumayan tinggi kok. Mungkin bagi yang pernah naik ke Gunung Indrakila mungkin kalau di pos 6 coba deh lihat ke arah itu. Ke arah sebaliknya gitu. Nanti kan kelihatan ada gunung gede banget itu. Tapi orang-orang kalau dicari di daerah karena yang ada gunung itu kelihatan cuma satu kan kalau di baik melalui peta ataupun kalau kita mendekati gunung itu ya kita puterin gitu. Yang setinggi Indrakila ya. Karena kalau ngeliat dari posisinya setinggi Indrakila, bang itu jelas di awan tembus kok
kelihatan lebih gembul dari awan. Nah, itu apa posisi keraton Indrakila? Itu menunjukkan posisi keraton Indrakila atau sebetulnya atau sejajar itu atau sebenarnya lebih tinggi lagi gitu? Ada gunung lain, Mbak, yang tidak terdefinisi, tidak terlihat dari masalahnya, tapi terlihatnya dari ketinggian, gitu. Oh, berarti ada gunung yang nggak kelihatan dari bawah, kelihatan di atas. Tapi ada lagi yang nggak kelihatan sama sekali di situ, tapi ada sebetulnya gitu nih Mas. Iya, iya, Baru di tempat yang tinggi lagi baru kelihatan kanan nih Mas. iya, Mbak. Oh, ya. Karena nggak kelihatan, jadi kan nggak perlu dikasih tahu ngelihatnya kemana kan Mas ya, karena percuma kan. Iya, Mbak. Perlu dikasih tahu karena nggak kelihatan gitu. Percuma juga, kelihatan tetap nggak kelihatan kok gitu Iya. kan. Jadi menyanur jangan nekat untuk naik ke sana. Iya. Karena ini kan cuma dongeng. Iya, iya. Iya. Kalau tadi kan yang itu kan di pos 6 gitu kan. Kalau yang ininya kan malah justru nggak kelihatan. Gitu. Kalau saya dari bawah nggak kelihatan, atas nggak kelihatan, arah manapun nggak kelihatan. Karena dongeng berarti yang kelihatan. Karena dongeng dewas pegel dewe nanti. Terus munggah dewe, pegal dewe. Saya ngelihat dewe. Jadi belum itu ya yang maca nak repot dewe. Kayaknya cukup segitu. Iya. Ini Jam berapa gitu? nggak apa-apa. Udah lanjut deh. Matur nuwun Mas. Alam. Ya, Mbak Vicky. Ya udah. Lanjut. Wes sampai kan cuci mulutnya wes kan Mbak. Udah. Dessertnya udah. Udah. Bes. Es krim. Apa Mbak? Nggak jelas. Beliin. Suaranya putus. Nggak punya. Di kulkas nggak ada. Tolong beliin Mbak es krim Mbak. Saman kan anu AC Mbak, gigine. Oh ngedan. Oh itu, lanjut Mbak. Oke. Oke. 1. Sehingga tugas Kilora Sapu Jagat menjadi lebih sederhana. Karena biar kalau sudah terpisah kan lebih gampang ya mana yang harus disapu dan yang tidak. Lanjut, Mbak. Para yang dalam memayu anak cucu juga bisa berjalan tanpa gangguan. Jadi tidak ribet lagi gitu kalau bagi para yang. Lanjut, Mbak. Dan susu yang dulu diberikan ke anak cucu akan kembali diberikan. Kan yang tidak mau kan mereka. Jadi yang mau menerima ya dikasih gitu. Lanjut, Mbak. Karena para yang ingin agar anak cucunya semua tidak ada yang jelek. Karena namanya orang tua kan begitu, pengennya macai anak cucunya. Lanjut, Mbak. Sehingga tidak akan ada sehingga tidak akan adanya wujud yang tidak mudah lagi. Karena dengan pemberian dari para hapsara hapsari itu akan membuat semuanya jadi tidak ada yang mengkerut lagi gitu. Tapi kan itu dongeng. Lanjut, Mbak. Karena wujud yang menua menunjukkan kegagalan memayu jagat kecil. Karena memang ya memang siklusnya tidak mengikuti siklusnya Trasana gitu loh. Trasana kan memang siklusnya sampai situ. Lanjut, Mbak. Kembalinya kemurnian Trajayang Katon akan terlihat dari kemampuan mendengarkan apa kata Dangyang. Karena Dangyang kalau ngomong milih memang kepada anak putune tok. Jadi kalau misalkan tidak mendengar ya berarti itu Jayang Katon kayak aku berarti. Lanjut, Mbak. Mendengar di sini bukan mendengar dengan telinga. Jadi ada suara yang didengar tuh rasanya dengar tapi nggak lewat telinga kayak waktu mendengarkan gamelan Lokononto itu. Yang dulu waktu pas di ini Mbak di Karangjati sak krungu suara gamelan yang ora ini toh, ora nonggo asale gitu. Iya. Oke, lanjut, Mbak.
Tapi tergerak untuk mencari leluhurnya dan sanggup membedakan mana yang beneran tahu dan mana yang hanya rumangsa bisa tapi ora bisa ngrumangsani. Karena ada danyang yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka akhirnya mencari apa yang harusnya mereka cari. Lanjut, Mbak. Akan sangat paham bahwa mana yang hanya bisa bicara dan berkata-kata indah. Karena kata-kata indah itu tidak nyambung dengan memayu dan jagat gede dan jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Dan tahu mana yang bukan hanya kata-kata indah. Bisa bedain. Jadi sing ngomong tok endi gitu. Lanjut, Mbak. Disitulah para dang yang mengarahkan Trahayang Katon karena para hapsara-hapsari bisa masuk ke dalam hati. Karena wujud mereka kan kumoro, itu bisa keluar masuk ke raganya orang. Lanjut, Mbak. Sehingga dorongan tanpa sadar ini yang akan membantu memilah dan pembeda bagi Sukerto dan bukan Sukerto. Ya, jelas. Lanjut aja, Mbak. Jadi dalam diri Sukerto, arahan yang ada bukan dari para dang yang lebih dari yang tidak kecil. Ya, karena kalau wujudnya gede kan gimana caranya ini apa namanya bisa menggerakkan dari dalam karena dalam kita nggak gede. Jadi harus yang kecil yang menggerakkan dari dalam karena dalam kita itu memang nggak gede loh. Nggak gede. Lanjut, Mbak. Nggak mengapresiasi gambar itu kok bisa-bisanya nemu gambar kayak gitu. Tuh, uang tutupanku Daniel tuh itu, Mbak. Iya, aku lagi mikir itu ku Daniel apa watu, tapi kok watu koyo ana buntute gitu. Tutupan itu, Mbak. Oke. Ketutupan juga, Mbak. Hah? Nggak cukup ketutupan, keamblekan juga. Kemblekan, nah ya kemblekan. Penyet. Penyet gitu. Oke, slide terakhir. Resanipun Gusti sampun celak sedaya kedah kados kadya asalipun. Sedaya ugi kake jangkanipun jaman. Dados mboten gendak sikara laku mring jangkanipun jaman. Sedaya kasurung kadya samirana tumuju mring kamulyanipun Tribun. Berarti sudah selesai. Cuman ya mungkin sedikit aja ada tambahan dikit bahwa hati-hati loh ya Cokro Baswara bener-bener lagi muter-muter. Mana lo sing kena Cokro Baswara nih ra rumangsa gitu. Di dekat tempatnya Mas Yoko kena Cokro Baswara. Nggih. Mungkin bisa lanjut ke tempatnya yang di timur nggih Mas nggih, setelah dari situ nggih. Atau Iya. malah ke pusat. Ya pokoknya ngetan ngulon sakarepe si Cokro Baswara nih Mbak golek sasaran dhewe gitu. Asik. Ya, oke, gitu dulu Mbak. Jadi udah saatnya Mbak Omeng manggil Pak Arso. Pinten manten Mas pengumumannya Mas. Tapi Mas kalau di HP-nya yang satunya lagi posisinya Mas itu berubah loh. Jadi nggak kayak yang tak lihat sekarang. Sudah pindah ke atas. Coba tak lihat dari HP yang lain ya. Coba lihat Mas. Itu tadi kalau nggak salah di slide ke 99. Ya, aku di atas. Nggih. Enak kenten kan Mas? Aneh. Aku sendirian sih ngeliatnya. Di tempat sini aku cuma bisa lihat Omeng Mbak. Vicky-nya nggak kelihatan. Nggih Mas. Ada lagi nggak Mas yang mau disampaikan Mas? Nggak ada Mbak. Udah ngantuk Mbak. Nunggu loh Mas. Nggih. Oke Mas. Nggih, oke kalau kenten kita akhiri IG live kita malam ini. Kang Arso purnaning IG live kita dinten menika matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jatijaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangesi sungsumipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rahipun kang kala suba kagem rasa suka raharja tol tentremi jagat raya. Ingat yang menyanar, ini semua cuman dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya.
Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Uming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna, jangan diingat tiap Rabu malam. Jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan salam menyan, salam ojo percaya. Coba percaya.